Halo, selamat pagi. Kita akan memulai pelajaran untuk membangun sebuah aplikasi Android di pemrograman aplikasi bergeraknya. Jadi yang akan kita bahas adalah kita akan membangun sebuah aplikasi point of sales. Mungkin beberapa dari kita udah mengetahui apa itu point of sales. Mungkin yang belum tahu akan saya berikan gambaran terlebih dahulu, gambaran sedikit. Jadi point of sale itu aplikasi yang kalau pada umumnya secara bahasa sehari-harinya ya, point of sale itu adalah aplikasi mesin kasir. Jadi istilahnya adalah point of sale, POS. Itu sering disingkat dengan aplikasi POS. Jadi di mana ada kasir dapat memilih barang yang dipesan oleh pelanggan, kemudian di print atau di save gitu. Ada transaksi. Jadi intinya kita akan membuat aplikasi mesin kasir. Bahasa kerennya point of sales. Nah, alur sistem yang akan dirancang karena kita bukan membahas dimulai dari Android dasar, jadi kita akan bermain API service. Jadi database yang kita gunakan adalah database MySQL, kemudian penghubungnya adalah API service. Jadi di tengah ini ada penghubung antara mobile apps-nya sama mobile apps dari si kasir ataupun mobile apps yang dari admin. Oke, semuanya perangkat smartphone atau Android yang terhubung yang akan mengirimkan data ke MySQL harus melalui API service. Begitu juga dengan pengambilan data. Jadi semuanya terhubung di API service. Untuk sistem rancangan database kita buat yang sangat-sangat sederhana. Jadi untuk belajar kali ini kita akan membangun database di MySQL. Ini ada 1, 2, 3, 4 tabel. Di situ ada tabel user. Jadi di sini ada ID user, nama, jabatannya, password. Kemudian ada tabel barang. Ada ID barang, nama barang, harga barang. Kemudian kita sisipkan gambar sama seperti gambar saya sebelumnya tadi yang contoh ya. Itu ada gambarnya. Kemudian di situ ada tabel transaksi, di mana di tabel transaksi ini memiliki detail transaksi. Begitu sederhananya. Kemudian untuk API service kita akan menggunakan framework PHP kode Igniter 3. Jadi kita pakai yang cukup gampang-gampang aja, atau boleh menggunakan API service yang lain. Tapi untuk pembahasan materi kita kali ini membangun projectnya, kita menggunakan kode Igniter 3. Jadi untuk membangun API service kita gunakan CI3. Dan untuk membangun aplikasi Android-nya kita pasti menggunakan Android Studio. Kita belajar yang native dengan pemrograman Java. Seperti yang kita ketahui, ada Kotlin, ada Java. Di pembahasan kita ini yang Java terlebih dahulu. Mungkin di lain kesempatan baru kita akan membuat yang versi Kotlin-nya. Ya, kita mulai aja. Dimulai dari membuat database yang seperti sudah kita rancang sebelumnya. Nah, untuk membangun database di MySQL, saya akan mengajarkan membuat database-nya melalui command prompt atau terminal. Jika menggunakan Windows, kita buka command prompt-nya, kemudian masuk ke direktori example kalian masing-masing. Kalau di C ya masuknya di C,
masuk ke XAMPP masing-masing, kemudian masuk ke MySQL, dan masuk ke bin, kemudian keluarkan perintah MySQL info root. Jadi ini ada usernya. Kalau secara default ketika kita menginstal MySQL itu nggak ada password, jadi tinggal MySQL info root, enter. Oke, jika ada permasalahan seperti ini, maka kita harus melakukan start dulu di XAMPP yang belum di start. Jadi jangan langsung panik ketika ada can connect MySQL server on localhost. Ini artinya kita belum melakukan start di MySQL. Nah, pada kasus ini saya meletakkan direktori XAMPP saya di D. Kemudian kita buka XAMPP control panel. Ini kita start semua Apache dan MySQL-nya. Tinggal di close. Jangan di quit ya, di close. Kemudian masuk lagi ke sini. MySQL min-u root, enter. Nah, ketika ada informasi seperti ini artinya kita udah masuk ke terminal di MariaDB-nya. So, jadi kita akan membuat rancangan database seperti ini, seperti pada gambar. Kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Create database. Mungkin kita kasih nama db pls. Karena tidak ada nomor meja, tipe PLS kita adalah tipe PLS yang sederhana. Kita PLS mini kita buat seperti itu aja. Kemudian jangan lupa di akhir barisnya pakai titik koma, enter. Oke, jika ada penjelasan query one row efektif, artinya kita berhasil membuat database di DBPOS ini. Nah, kemudian apalagi kita harus menggunakan database-nya. Jadi arahkan use db post mini titik koma. Ada pemberitahuan di sini database change, artinya kita menggunakan database db post mini. Untuk ini kita sudah mulai dapat membuat tabel karena kita sudah masuk dan menggunakan database yang kita buat tadi. Yang pertama, kita akan membuat tabel user terlebih dahulu. Jadi di sini ada ID user dengan tipe datanya varchar, nama varchar juga, jabatan integernya 2 atau boleh enumerasi, kemudian password dengan varcharnya ini dibuat panjang teks atau varchar 255 atau boleh dengan varchar panjang datanya berbeda. Oke. Kita buat create table. Nah, kita buat user, buka kurung. Oke, di sini kita akan membuat ID user varchar 100 seperti itu. Kemudian kita buat dia sebagai primary key, koma di terakhirnya harus ada koma ya. Jadi benar-benar diperhatiin, karena kalau salah di terminal maka kita harus ketik lagi dari awal. Jadi user, kemudian ada namanya kita sesuaikan nama, setelah nama jabatan. Ini boleh dibuat integer atau kita mau buat enumerasi. Kita buat enumerasi aja 0 atau 1. Jadi ada kasir, ada admin.
itu maksudnya. Koma, ID user, nama, jabatan, kemudian ada password. Ini saya buat teks saja, teks. Kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Nah, untuk melihat tabel kita apakah sudah memang benar-benar terbuat, oke, kita ketik describe nama tabel kita apa, user, titik koma, enter. Nah, ini udah ada penjelasannya di tabelnya, fieldnya ID user, varchar, null, no, primary, oke gitu. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan di tabel barang, tabel transaksi, kemudian detail transaksi. Kita buat create table, namanya barang, jadi tabel barang, ID, ini kita buat integer, primary key, auto, underscore, increment. Jadi kita buat ID-nya terus bertambah satu dan seterusnya. Kemudian nama underscore barang, boleh kita buat di sini 150. Nama barang, harga barang, kemudian gambar. Harga barang kita buat integer saja. Harga barang, kemudian gambar, lalu dibuat varchar misalnya 150 juga. Tutup kurung di terakhir, titik koma, enter. Oke, boleh kita cek lagi. Describe barang. Nah, kemudian kita akan membuat tabel transaksi yang berelasi dengan user. Jadi ini ada relasinya. Kita akan buat references untuk ID usernya. Jadi di situ ada ID user. Kemudian ini integer, primary key, auto increment. Kalau ini ada ID transaksi. Kita buat terlebih dahulu, create table transaksi di ID transaksi integer, primary key, auto, increment. Kemudian di sini ada ID underscore user, varcharnya gaji 100, references sama user, ID user. Tuh. Kemudian di rancangan kita lihat ada total harga, total bayar, tipe pembayaran, sama tanggal transaksi timestamp. Oke, kita buat di sini total harga, total bayar, metode pembayaran ini maksudnya dia pakai bank apa, atau dia pakai OVO, atau pakai transaksi lainnya lah. Ada metode pembayaran yang seperti kita ketahui ada banyak, bisa pakai kartu kredit, bisa apalah. Di situ ada metode pembayaran. Jadi kita buat varchar 50, yang di terakhir adalah tanggal transaksi. Itu tipenya adalah timestamp. Tutup kurung, titik koma, enter. Oke, tabel transaksi sudah kita buat, boleh di describe terlebih dahulu. Nih, oke, ada current timestamp-nya. Kemudian
kita akan buat detail transaksinya. Jadi kan di satu transaksi pasti memiliki banyak barang. Oleh karena itu kita buat tabel berikutnya adalah tabel detail transaksi. Di sini juga ID, integer, kemudian kita bisa lihat di sini ada ID transaksi sama ID barang. Jadi transaksi INT 10, references sama transaksi. Kemudian ada ID barang. Barang tadi kita bisa lihat, cek dulu karena kita sudah describe. Itu kelebihannya ketika describe kita bisa lihat ID, nama filenya berarti di sini barang ID, koma lagi, kemudian di barang harga satuan, kemudian jumlah belinya berapa. Gitu. Oke, sekarang kita sudah buat rancangan tabel. Beberapa rancangan tabel sudah ada 4. Ini boleh nanti dicek di localhost masing-masing. Nah, kemudian baru kita akan merancang tampilan. Oke, setelah kita membuat database tadi sudah berhasil, sekarang kita akan membuat aplikasi Android-nya. Jadi yang pertama akan kita buat adalah tampilan adminnya terlebih dahulu. Start new project. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan beberapa template yang sudah disediakan oleh Android Studio. Jadi karena menu admin biasanya kan banyak tuh, jadi yang kita pilih tergantung selera, tapi kali ini kita coba samakan persepsi dulu. Yang kita pilih adalah navigation, drawer, activity. Jadi ada menu samping, kita ambil, next, kita kasih nama misalnya aplikasi POS mini. Nah, di sini ada package name, boleh kalian ganti menjadi package apa namanya, nama pertama titik nama kedua tuh. Kemudian ini language-nya kita pakai Java, finish. Oke. Untuk memakai template, jadi kalau bisa pastikan perangkat PC atau laptop kalian, PC laptop Anda itu terkoneksi sama internet. Jadi karena ada proses, dia akan mendownload beberapa library. Jika belum di-download, dia harus dipersiapkan internetnya. Nah, jika menggunakan template, sudah ada beberapa nih kode program yang sudah dibuat secara otomatis oleh Android Studio. Jadi kita sudah dapat, ini ada containment. Jadi containment ini tempat konten di tengah sini yang akan berubah-ubah. Jadi isinya nanti adalah fragment.
Kemudian ada app bar, app barnya. Ini app bar itu untuk tampilan yang semuanya yang ada di atas ini. Ada app bar, ada tempat kontennya, kemudian ada floating action button jika diperlukan. Kemudian di activity main ini tampilan keseluruhan. Jadi activity mainnya ini ada gabungan antara app bar main sama konten main, sama juga navigation header. Jadi jika ingin mengedit yang ini, di sini ada Android Studio, gambarnya Android Studio at android.com. Itu kita editingnya di sini di navigation header. Nah, mungkin kita akan edit terlebih dahulu. Kita coba edit di sini Android Studio. Ya, kita akan ubah namanya. Ini konten deskripsinya boleh diubah. Misalnya kita akan mengubah image di sini, image POS-nya akan kita ubah. Saya akan pilih gambar yang ada di dalam directory saya sendiri. Jadi saya akan pilih gambar. Pilih logo saya sendiri, kemudian dipaste di drawable. Boleh diubah namanya, usahakan semua nama untuk drawable Android harus huruf kecil. Jika ada pemisah harus menggunakan underscore. Jadi jangan menggunakan spasi untuk penamaan apapun yang ada di Android Studio. Oke, ini akan saya ubah di add drawable. Icon mega modding. Tuh, ini gambar saya udah berubah. Kita ubah juga navigation header titelnya, kita ganti. Ini kita ketik dulu, misalnya point of sales mini. Nah, ini boleh diblok. Kemudian alt enter, pilih extract string resource. Ini kita buat resource name-nya L label POS title misalnya. Oke. Tuh. Kemudian di sini ada header subtitle, boleh diganti misalnya menjadi admin. Oke. Ekstrak juga jadi label admin. Nah, jika kita ubah yang ini, otomatis di activity main-nya juga akan berubah. Nah, sekarang kita akan mengganti menu di sini. Kalau secara default menunya home, gallery, sama slideshow. Ini nanti kita akan ubah menjadi user. Untuk admin menambahkan kasir atau user lainnya, user. Kemudian di sini barang, di sini kemudian ada laporan. Kita akan buat seperti itu. Di mana tempatnya ada di bagian resource menu. Sini ada activity main drawer. Kita klik, kemudian lihat. Nah, ini. Nah, di sini yang kita akan ubah menjadi tadi apa, admin. Kita buat data user. Kemudian di sini data barang. Ini juga kita akan buat tadi laporan. Oke, diblok semua.
blok ALT, enter. Nah, ini di sini juga gambarnya bisa kita ubah. Kita akan ubah ikonnya 1, 2, 3. Oke, nanti kita akan ubah. Kemudian di sini ada mainnya, menunya hanya setting, nggak apa-apa. Kita biarkan terlebih dahulu. Nah, ini setelah sampai sini kita akan melanjutkan nanti di materi berikutnya adalah pembuatan UI dari fragmennya seperti apa. Kita akan mulai masuk data. Demikian materi hari ini, boleh di running berhasil atau tidak, nanti kita bisa tanya jawab di forum. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.